welcome back to Iktus Digital Service. Nah, minggu ini kita akan dilayani oleh Bro Grandikson dalam membahas topik Befriending the Outcast. Nah, ini adalah sebuah topik dari satu tema besar, yaitu friendship. Buat kalian yang nggak tahu friendship itu apa, kalian bisa cek di video-video yang sebelumnya. Nah, selain Iktus Digital Service, kita juga punya konten-konten lain yang menarik. Yang pertama, kita memiliki Iktus Daily Devotion, yaitu renungan harian yang ditulis oleh mahasiswa Prodi S1 Teologi STT Ekumene. Nah, selain itu, kita juga ada webinar teologi setiap bulannya yang kalian bisa ikuti gratis. Nah, untuk link pendaftarannya kalian bisa cek di description box di bawah. Nah, untuk bulan ini kita akan membahas bedah buku After Evangelicalism pada tanggal 28 Juli. Untuk info lebih lanjut, kalian bisa cek Instagram Iktus Community. Oke, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom semuanya. Kembali lagi kita boleh berkumpul untuk menyembah Tuhan. Mari kita persiapkan hati kita menyembah Dia. Kita mau menyenangkan Tuhan melalui nyanyian kita. Terima kasih ya Bapa. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan, tiada ternilai salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau Yesus.
Welcome back di Ikhtus Digital Service. Kita nyambut teman-teman semua lagi, penonton setia Ikhtus Digital Service, untuk hari ini beribadah bareng. Dan kalau tadi kita udah dengar pujian penyembahan, yuk sekarang kita mau renungin kebenaran firman Tuhan yang aku awalin dengan doa. Yuk bersama kita doa. Bapa, terima kasih buat kesempatan pagi hari ini, buat waktu kami bisa menyaksikan tayangan ini. Kiranya tayangan ini menjadi berkat, dan setiap kami punya cara berpikir yang baru, cara pandang yang baru tentang hidup dan orang lain, dan terutama tentang Engkau Tuhan. Terima kasih buat hari ini, terima kasih buat segalanya. Haleluya, amin. Oke, teman-teman. Hari ini aku akan bicara soal befriending the outcast. Befriending the outcast, atau bersahabat, menyahabati mereka yang terpinggir. Teman-teman, aku ada bawa satu gambar, bawa satu ilustrasi yang mungkin teman-teman sering lihat. Ini adalah sasaran tembak, atau bahasa Inggrisnya biasa kita sebut bullseye. Nah teman-teman, tapi hari ini kita nggak akan bicara soal sasaran tembak atau bullseye. Tapi hari ini aku mau ajak kita ngelihat ini sebagai sebuah yang namanya circle of luck. Circle of luck, atau lingkaran keberuntungan. Ya, lingkaran keberuntungan. Teman-teman sadar nggak? Setiap manusia itu punya posisi yang beda-beda. Punya punya identitas yang beda-beda. Kalau teman-teman lihat di sini, ini bisa ngegambarin posisi, status, identitas manusia. Makin ke tengah yang warna kuning, dia makin beruntung. Mungkin dia punya kelas ekonomi yang kaya. Mungkin gendernya dia adalah gender yang mayoritas. Mungkin ras dia atau suku dia adalah suku yang mayoritas juga di satu kelompok. Mungkin agama dia juga agama mayoritas. Dan dia bukan orang yang menyandang disabilitas atau memiliki cacat fisik atau mental. Nah, makin ke tengah ini, orang makin punya keberuntungan, disebut orang yang beruntung. Dia kaya, dia mungkin seorang yang tergolong mayoritas, dia punya banyak teman, pokoknya privilege dia bagus deh. Dia beruntung banget. Tapi teman-teman perhatiin, yang kuning ini dikit dibanding mereka yang makin keluar. Lihat, makin keluar, makin ke samping itu makin pinggiran, makin outcast, makin marginal. Nah, makin pinggir makin banyak manusia yang di situ. Lihat ya, yang hitam itu lebih banyak dari yang kuning. Nah, makin ke pinggir ini makin marginal, makin outcast. Mungkin dia kelas ekonominya rendah. Dia pergi ke sekolah pakai transportasi umum gitu kan. Dia mungkin seorang yang minoritas gender di tempat dia. Mungkin dia seorang perempuan di antara banyak laki-laki gitu kan. Atau seorang laki-laki di antara banyak perempuan. Atau dia punya suku yang beda dari yang lain. Dia punya warna kulit yang beda. Yang lain kulitnya warna putih terang, yang dia agak gelap. Yang lain mungkin punya agama X yang mayoritas di situ, yang didominasi oleh banyak orang, tapi dia sendiri punya agama yang beda. Atau bahkan lebih menyedihkannya lagi, udah dia kelas ekonominya bawah, gendernya minoritas, sukunya minoritas, agamanya minoritas, terus dia menyandang cacat atau disabilitas. Nah, makin pinggir dia. Makin pinggir, makin dia nggak didengar. Makin pinggir, makin dia nggak menarik buat orang di sekitarnya. Tapi makin ke tengah, orang makin menarik. Makin pengen ditemenin. Makin pengen orang tuh bergaul sama dia, punya relasi sama dia. Dan kayaknya nggak usah disuruh pun dia akan mendekati, atau kita akan mendekati orang-orang yang di tengah ini. Karena mereka orang-orang yang punya keberuntungan yang besar. Apalagi kalau kita berada di lapisan ini ya, mungkin hitam, biru, atau merah. Kita akan berusaha bagaimana ke arah tengah. Kita berusaha bagaimana kita bisa punya kenalan, punya relasi sama yang kuning ini. Karena kita tahu bahwa ketika kita ke tengah, kita akan semakin beruntung. Dan ketika semakin beruntung, hidup semakin nikmat. Ya nggak? Nah, teman-teman, apakah panggilan Kristen adalah seseorang yang dari pinggir? Ya, saya juga pinggiran.
Saya nggak di kuning ini by the way. Saya juga mungkin ada, kalau nggak di biru ya hitam sih nggak lah ya. Kalau nggak di biru di merah lah. Nah, apakah hidup Kristen itu semakin ke sini semakin ke dalam atau dari tengah keluar? Yang mana kita? Yang mana kita? Apakah kita kelompok kuning yang datang ke sekolah pakai mobil, yang kita suku mayoritas, kita adalah kelompok dengan relasi backing yang banyak, orang tua kita kaya, terus juga warna kulit kita warna kulit yang disenangi orang gitu ya, yang dibilang keren, ganteng, cocok sama beauty standard di sekitar kita. Apakah kita di sini? Atau kita di mana? Coba kita lihat dulu, kita di mana. Nah, kalau kita udah tahu posisi kita di mana, ayo, sekarang arah kita kemana? Bagi kamu yang di luar, apakah kamu posisinya ke dalam, sedang berusaha ke dalam, atau ketika kamu di dalam, kamu sedang berusaha keluar? Atau tetap di dalam? Udah di dalam, tetap di dalam. Yang mana kita? Nah, teman-teman, ilustrasi sederhana ini menunjukkan bahwa sebenarnya aku mau ngomong ini. Dimanapun kita berada, teman-teman. Dimanapun kita berada, mau di kuning, mau di merah, mau di biru, mau di hitam. Panggilan menjadi orang Kristen adalah bukan hanya berdiam di mana kita ada. Misalnya kita di kuning lah, atau kita di merah. Terus kita berusaha menikmati hidup di situ. Panggilan menjadi orang Kristen adalah bagaimana keluar dari pusat ke pinggiran. Bagaimana dari tengah, dari tempat di mana keberuntungan itu ada dan benar-benar dinikmatin, sampai dia keluar. Kita tuh arahnya tuh harus ke sini. Ketika kita di dalam, berteman dengan orang dalam tuh udah pasti. Yang di kuning ini kita udah pasti lah. Udah gampang banget lah, gak usah ngomong. Tapi sedikit orang yang dari tengah itu ke samping atau keluar. Sedangkan panggilan kita sebagai orang Kristen adalah menjadi orang yang keluar ke arah outcast, bukan ke arah yang punya privilege atau luck, punya keberuntungan. Itu panggilan kita. Dalam surat Yakobus bilang, jangan kamu memandang muka dalam bergaul. Jangan kamu merasa bahwa ada satu kelompok yang kamu lebih favoritin dibandingin kelompok lain. Tapi kan itu yang kita alamin sehari-hari kan. Kita lebih senang bergaul dengan teman yang sama warna kulitnya dengan kita. Kita lebih senang temenan sama orang yang kelas ekonominya lebih sama kita. Apalagi makin kita berada di kelas atas, kita makin insecure kalau temenan sama yang kelas bawah. Kenapa? Karena lifestyle-nya beda katanya. Obrolannya beda. Cara gaulnya beda. Oke, aku setuju. Kita semua setuju bahwa kita semua punya circle yang beda-beda, yang kita punya preference masing-masing. Ya, gue cocok sama sini, gue gak cocok sama si itu. Iya, kita bisa ngalamin itu. Dan itu memang manusiawi. Tapi, kita perlu waspada. Ketika kita selalu bilang kayak begitu, kita bilang kayak, wah, gue kayaknya cocok sama orang yang bisa ngobrol begini, yang bisa nyambung begini. Kita mesti waspada itu sebagai, jangan-jangan kita kamuflase, kita nutupin egosentris kita. Kita nutupin keengganan kita, keenggakmauan kita untuk temenan sama orang yang di luar lingkaran tadi. Kalau kamu di kuning, kamu gak bersedia bergaul dengan mereka yang merah, biru, atau hitam. Karena kamu ngerasa, mereka bukan bagian dari aku. Yang aku itu adalah kuning. Kalau gak kuning itu bukan bagian aku. Jangan-jangan itu halusinasi kita, itu halunya kita ya. Halunya kita. Kita bilang, wah gue cocoknya sama orang begini, aku cocoknya sama yang begitu. Itu jangan-jangan halu buat nutupin rasisme kita. Buat nutupin kita tuh gak mau bergaul sama orang miskin. Jangan-jangan itu halu kita buat benci sama agama lain. Ada agama lain gue gak bisa nyatu. Ngomongnya beda. Jangan-jangan itu halu. Halu yang kita bangun dengan, yang kita balut, kita bungkus dengan, ini kan, aku kan memang punya preference, kita kan gak bisa cocok sama semua orang. Coba yuk waspadain diri kita. Coba yuk ngelihat. Siapa yang jadi temanmu? Apakah semua adalah orang yang punya privilege, orang yang punya luck, punya keberuntungan, punya hak khusus, punya tingkat ekonomi yang enak, punya warna kulit yang disukai orang, agama yang mayoritas, atau suku-suku yang tertentu? Coba yuk cek. Bukankah setiap kita diajak untuk berteman, bergaul, bersahabat,
atau menyahabati ya, menyahabati semua orang. Itu kan yang Yesus lakukan. Kalau teman-teman nanya, buat apa kita masih begitu? Kan kita semua punya hidup masing-masing dong. Kan ini kan hidup gue. Kenapa lu masih ngatur-ngatur gue? Oke. Kalau memang kita bukan Kristen, percakapan kita berhenti sampai di sini. Aku setuju bahwa hidupmu adalah milikmu sendiri. Silahkan. Tapi kalau kamu datang di Iktus Digital Service ini sebagai seorang Kristen, Alkitab berkata bahwa hendaklah kamu menjadi serupa seperti Kristus. Kristus tuh gimana? Wah, luas banget kan? Seperti Yesus tuh kayak udah gila, itu apaan sih, abstrak banget. Nggak usah jauh-jauh teman-teman. Yesus itu orang yang punya privilege karena dia laki-laki. Laki-laki itu punya privilege di masyarakat Yahudi zaman dulu. Dia seorang rabi keturunan Yehuda. Dan dia seorang punya influence kuat hari itu. Dia bisa nyembuhin orang, dia bisa bangkitin orang, dia bisa melakukan mujizat ya. Dia pasti punya privilege. Kalau nggak di kuning, di merah. Mungkin kuning terlalu berlebihan ya, mungkin dia di merah. Tapi teman-teman perhatiin, di mana Yesus setiap hari? Yesus nggak sibuk di istana Kaisar. Yesus nggak sibuk di tempatnya Pontius Pilatus. Nggak sibuk di tempat-tempat mewah, tempat-tempat yang kece, yang asik. Enggak. Tuhan Yesus jalan ke pinggir. Dia datang ke tempat orang kusta. Dia kunjungin orang-orang yang punya disabilitas. Dia bersahabat dengan mereka yang miskin. Dia jadi Tuhan yang benar-benar manusia. Bukan Tuhan setengah dewa. Yang jadi manusia tapi tetap bergaul sama orang kaya. Sama orang yang warna kulitnya tuh di-prefer hari itu. Yang pokoknya semuanya dia yang cari yang sama dia lah. Enggak. Yesus datang ke Samaria mencari seorang perempuan. Itu double minority teman-teman. Kitab Yohanes mencatat itu kan. Yesus datang mencari perempuan Samaria yang rumah tangganya hancur. Gila gak? Itu tuh udah, Rabi, lu punya kerjaan lain yang lebih penting tau. Lu ngapain ngunjungin triple minority bahkan ya. Udah perempuan, terus juga dia orang Samaria, musuh orang Yahudi, dianggap najis ya kan. Terus habis itu rumah tangga udah hancur. Aduh gila, lu ngapain? Punya 5 suami, ngapain? Lu, rusak aja lu image orang Yahudi tentang Rabi. Gila, enggak. Yesus gak mikir begitu. Justru dia datang personally. Dia befriending sama yang outcast hari itu. Jadi kalau kita mau jadi seperti Yesus, pergi keluar. Pergi cari mereka yang outcast. Mungkin kita orang kota ya. Kalau kita orang kota, apalagi kita dari keluarga yang kaya, itu nggak masalah. Aku bukan sedang menghujat orang kaya, no. Orang kaya itu juga adalah manusia yang perlu kita kasihi dan mereka saudara kita. Tapi ingat, jangan tenggelam dalam kekayaan. Ingat, di luar kita banyak orang nggak punya privilege kayak kita. Yuk cari dengan aktif. Mungkin kita sering bilang, gue kayaknya nggak punya circle begitu deh. Oke, lu nggak punya circle begitu. Tapi bukannya itu bisa dicari. Bukannya kamu punya uang, kamu punya relasi. Kamu bisa nanya ke orang-orang, panti asuhan mana yang butuh bantuan uangku. Atau kelompok waria mana yang perlu sumbangan baju. Atau hal-hal barang-barang pre-love ya, yang second tapi masih bisa dijual lagi, masih bisa dipakai lagi. Kelompok mana sih yang lagi butuh pengobatan tapi mereka gak ada yang tolong. Kita bisa nyari. Oke, kamu gak punya circle itu, aku juga tahu, aku ngerti. Apalagi kalau kita orang kota yang orang rumahan banget, ya pasti kita gak punya circle yang outcast begitu kan. Tapi bukannya kita bisa nyari. Untuk mencari pasangan kita bisa kayak pakai Tinder lah, pakai apalah ya nggak. Pokoknya udah jadi bucin deh. Tapi kenapa kalau panggilan untuk menjadi seperti Yesus, yang lari dari kenyamanannya untuk keluar dari zona nyaman, berteman, bersahabat dengan orang outcast, kita merasa kayak itu bukan satu hal yang mendesak. Harusnya itu jadi satu hal yang mendesak. Kalau lingkaranmu hari ini, circlemu hari ini hanya orang-orang punya privilege sama seperti kamu, hati-hati. Jangan kita di zona nyaman. Hati-hati. Jangan kita halu. Kita bilang, aku gak cocok sama yang A, B, C. Karena gak nyambung ngobrolnya. Jangan-jangan itu halu. Halu rasisme kita.
halu klasisnya kita. Klasis itu maksudnya kita tuh cuma bergaul dengan yang kelasnya sama kayak kita. Atau halu yang lain, halu agama. Mabuk agama ya kan. Kalau agamanya beda, wah ini sesat. Sinodenya beda, sesat. Agamanya beda, kafir. Itu jangan-jangan halusinasi kita. Kalau mau jadi seperti Yesus, nggak usah jauh-jauh. Siapa circle-mu? Siapa yang jadi perhatian dalam hidupmu? Kalau cuma dirimu dan keluargamu yang sudah punya privilege atau luck, ayo keluar. Nggak usah jauh-jauh, mungkin nggak sampai ke kolong jembatan atau apa, nggak usah jauh-jauh deh. Mungkin keluarga besar yang anaknya atau sepupu kita itu kita tahu dia butuh uang untuk lanjut kuliah. Yuk kita bantu. Oke, kita nggak punya duit buat bantu, tapi kita bisa kenalin dia sama orang, atau kita bisa bantuin dia cari beasiswa atau apapun lah. Nggak harus soal duit sih, by the way, untuk ngomong ini juga. Jangan salah sangka bahwa kita Iktus Digital Service ajak kalian untuk donasi ke Iktus atau donasi ke gereja ya, supaya kita punya banyak duit. Enggak. Kita mau bicara soal coba cek circle-mu. Apakah circle-mu adalah circle of luck yang sama dengan kamu? Kalau sama, yuk keluar. Jadilah sahabat dari orang-orang pinggiran. Itulah seperti Yesus. Dan kalau kamu tanya lagi, oke, seperti Yesus. Terus apa lagi? Kenapa gue mesti lakuin itu? Pernah dengar gak firman di Roma 12 ayat 2? Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Nah, serupa dengan dunia itu gimana? Sering kali kan kita pahaminnya, wah aku mesti gak boleh main internet, gak boleh nonton drama, gak boleh nonton sinetron, ya kan? Wah aku benar-benar mesti suci, tiap hari baca firman, tiap hari berdoa, pergi ke ibadah youth atau apapun itu. Yang pokoknya intinya itu rohani banget. Sehingga yang dunia ini yang sekuler kayak misalnya nge-club atau apa, aku nggak ke situ. By the way teman-teman, yang dibilang nggak sama dengan dunia itu bukan cuma hal yang kelihatan, tapi hal yang nggak kelihatan. Apa itu? Kalau kamu mau nggak sama dengan dunia, jadilah orang yang dari tengah, atau kamu dari merah, dari biru, ke samping. Karena dunia mengajarkan dari samping masuk ke dalam. Berusaha jadi kaya, jadi sukses. Punya kenalan yang bisa benar-benar backing kamu. Punya uang banyak yang benar-benar bisa ngangkat hidup kamu. Bahasa sekarang tuh pansos. Teman sama orang bisa bikin kita pansos, panjat sosial. Itu dunia. Gimana cara beda dari dunia? Orang yang beda dari dunia adalah orang yang meskipun dia di circle of luck, dia dengan sadar berjalan keluar. Karena apa? Karena dia tahu Tuhannya jalan keluar, bukan jalan ke dalam. Dia temenan sama orang-orang yang gak menarik. Aduh, gak menarik Yesus tuh temenannya. Gak sama sekali, gak ada bagus-bagusnya. Tapi apa yang dia lakuin? Dia masa bodoh. Dia masa bodoh dengan dunianya dia hari itu. Orang Farisi ahli Taurat deketin kaisar lah, deketin prefektur Roma, deketin orang-orang punya kuasa hari itu, orang-orang kaya. No, Jesus does not follow that. Tuhan enggak ikutin cara itu. Jesus did not follow that. Tuhan enggak sama sekali ikutin pola itu. Nah sekarang gimana pola kita hari ini? Pola kita dunia hari kan masih sama. Tadi gue udah bilang. Aku udah bilang bahwa kita tuh sekarang ada di dunia yang sangat mencari orang karena pansos. Kalau kita bisa naik, bisa lebih dipanjatin sama orang itu, kita akan dekat sama dia. Tapi kalau dia nggak datengin benefit atau bahkan merugikan kita akan lari dari dia. Sekarang pertanyaannya, mau sama atau beda dari dunia? Kalau kamu Kristen, kamu datang ke channel ini dengan kata Kristen, ikuti Roma 12 ayat 2. Jadilah berbeda dengan dunia. Bukan masuk ke circle of luck dalam arti untuk mengamankan posisi. Tapi mungkin kamu masuk ke dalam, kamu berusaha jadi kaya, kamu berusaha jadi terdidik. Oke, gak masalah. Aku gak bilang bahwa kita harus memiskinkan diri, no. Kamu mungkin di circle of luck, atau kamu sedang berusaha masuk ke tengah itu, ke yang kuning. Tapi ingat teman-teman, ketika kamu di kuning, atau kamu di merah, jangan lupa ke samping. Jangan lupa keluar. Pakai apa yang Tuhan percayain sama diri kita. Apa yang Tuhan kasih ke kita. Buat kembali jadi berkat buat orang lain. Buat jadi orang yang seperti Yesus. Seperti Yesus. Yang benar-benar melihat sesamanya. Itu semuanya sama. Sama. Mau dia minoritas, mau dia mayoritas, mau dia punya disabilitas atau enggak, mau dia rasnya beda, warna kulitnya beda, agamanya beda.
tetap yang menjadi pertimbangan Yesus adalah engkau manusia dan engkau saudaraku. Engkau gambar dan rupa Allah. Aku mengasihi engkau seperti aku mengasihi diriku sendiri. Ayo teman-teman. Hari ini aku tantang teman-teman berani gak befriending the outcast. Why? Kenapa kalau ditanya, kenapa aku mesti begitu? Satu, ingat. Kita kan mau jadi seperti Yesus. Gak so jauh-jauh jadi seperti Yesus. Keluarlah. Kalau kamu di circle of luck, keluar. Befriending with the outcast. Yang kedua, ketika kamu berteman, bersahabat, menyahabati orang-orang yang outcast terpinggir, kamu sedang berbeda dari dunia. Kamu sedang mengikuti teladan Tuhanmu. Bersedia mengikuti itu? Mungkin asing, mungkin kayak aneh, kayak gak pernah dengar begini ya. Kayak kok ini begini banget sih. Tapi teman-teman percaya deh. Ketika teman-teman berhasil jadi berkat, jadi pelangi yang indah di ladang hidup orang lain, jadi hujan berkat di hidup orang lain, ada kepuasan tersendiri dalam hati kita. Yang suatu hari ketika kita ketemu Tuhan di kekekalan, kita akan bisa berkata, Tuhan, apa yang kau percayakan padaku sudah kupakai untuk kepentinganmu. Kalau engkau di circle of luck, kamu orang yang punya privilege hari ini, itu kepercayaan Tuhan buat kamu. Dan ketika kamu punya kepercayaan itu, ingat, bukan untuk dirimu dan keluarga kecilmu saja, tapi untuk semua orang yang ada di lingkaran outcast. Ya, siap buat ngelakuin itu? Mungkin aneh, mungkin asing, mungkin baru. Tapi yuk, lihat warna kulit itu bukan penghalang. Kelas ekonomi itu bukan penghalang. Agama bukan penghalang. Disabilitas bukan penghalang. Atau bahkan, mohon maaf, orientasi seksual, ekspresi gender, itu bukan penghalang. Jangan bergaul hanya dengan orang-orang yang sama dengan kita. Tapi jadilah sahabat bagi semua orang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Yuk kita doa. Bapa, ini kami di hadapan-Mu. Ajari kami menjadi seperti putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami pada hari ini dan seterusnya, kami bisa menghidupi apa yang sudah kami ketahui. Banyak waktu yang kami pakai buat diri kami sendiri dan sibuk untuk mengurusi circle of luck kami Tuhan. Tapi biar siang hari ini, khotbah, sharing, pikiran ini bisa mengubah kami. Bahwa kami bukan hanya harus diam di dalam, tapi kami harus berani keluar. Ajari kami untuk menyahabati semua orang Tuhan. Kami mengakui kami masih sangat jauh. Kami seringkali rasis, kami klasis, kami beda-bedain orang dengan diri kami Tuhan. Ampuni dosa ini Tuhan. Biar kami sungguh-sungguh jadi Engkau, jadi seperti Yesus yang benar-benar berbeda dari dunia. Ajari kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini. Kami tutup ibadah ini. Haleluya. Amin.